Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wisata dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini saya Bu Pri kembali menemani aktivitasnya dalam program Kuas Chat, Kupas Informasi Wisata dan Ekonomi Kreatif. Akhirnya ya, setelah beberapa lama kita sempat vakum karena kesibukan yang luar biasa, dan akhirnya hari ini Pak Produser kasih kesempatan kita buat on air lagi bersama teman-teman ya. Seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri untuk membahas kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi di tanah laut. Dan hari ini saya kedatangan satu pasang nih ya, Sobat Wisata. Dan hari ini yang berhadir langsung ke studio adalah Bapak Kepala Desa Telaga Langsat ya, bersama istrinya. Dan sebagai informasi, beliau ini baru saja menerima penghargaan sebagai pasangan inspiratif. Tidak main-main ya, pasangan inspiratif ini dianugerahkan dalam skala nasional ya. Okay. Iya, betul sekali. Dan saya kenalkan dulu siapakah sosok muda yang berada dalam kisah kita hari ini, yaitu Bapak Rudi Cahyo Purnomo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Dan boleh dikenalkan juga dong istrinya yang cantik. Mbak Ulan ya. Apa kabar Mbak Ulan? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Dan boleh cerita dong awal mula nih bisa dapet anugerah sebagai pasangan inspiratif nih. Yeah. Jadi saat beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Januari, kami menerima informasi dari pihak Kecamatan Takiso tentang informasi lomba pasangan muda inspiratif dan berprestasi. Saat itu syarat-syaratnya yang utama adalah masalah usia. Dibatasi maksimal 30 tahun saat mendaftar. Nah, saat itu kami mendaftar pada usia 27 tahun. Waduh, muda banget. Jadi dari usia, kemudian memenuhi persyaratan, istri saya juga 27 tahun, beda lebih tua saya beberapa bulan. Saat itu kami membawa judul menjadi pemimpin di usia muda, karena memang saat terpilih menjadi kepala desa saya usia 26 tahun. 26 tahun udah jadi kepala desa. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi saat itu kami membawa judul menjadi pemimpin di usia muda dengan gerakan kami, yaitu pemberian makanan tambahan hijau yang memanfaatkan bahan pangan lokal saat itu, yaitu tanaman kelor. Tanaman kelor. Oke. Kemudian saat itu kami mendaftar. Yang menjadi penting menjadi pasangan muda inspiratif dan berprestasi ini adalah kekompakan. Artinya saat juri itu menilai, bukan hanya saya saja yang bisa menjawab dari pertanyaan juri, tapi juga kekompakan antara suami istri. Jadi harus bisa dua-duanya. Wow, luar biasa. Namanya pasangan ya, emang harus kompak gitu dalam segala hal. Cerita lagi dong pengalaman ngikutin lomba itu gitu, persiapan dan apa aja nih yang dilakukan sampai akhirnya bisa terpilih gitu sebagai pasangan inspiratif itu. Jadi kurang lebih 1 bulan kami persiapan. Beberapa kali persiapan itu dimentor oleh dosen Politeknik Tanah Laut yang sebelumnya juga Mas Galih itu. Menjadi pasangan muda inspiratif juga. Sisanya kami latih secara mandiri. Sebenarnya nggak banyak persiapan. Jadi cuman prinsip kami berdua, saat itu kami hanya pengen bercerita, ini loh gerakan kami di desa pesisir di Telaga Langsat. Jadi selebihnya menang atau tidak saat itu kami tidak menjadi prioritas, tapi bisa membawa nama Telaga Langsat dan gerakan kami ke tingkat provinsi itu sudah menjadi kebanggaan, dan alhamdulillah malah dapat juara 1 dan mewakili provinsi nanti tingkat nasional. Luar biasa memang ya. Oke, untuk Mbak Wulan sendiri nih, cerita dong pengalamannya mendampingi Pak Rudi nih ya. Selain tentu tugas sebagai ibu kades juga nggak sedikit ya, dan harus ikut juga dalam lomba yang sekarang yang sudah selesai ini tadi ya. Boleh cerita dong Mbak pengalamannya? Kalau
pengalaman untuk lomba, untuk saya pribadi ya, karena memang baru banget, baru pertama yang namanya mengikuti lomba sampai maju ke tingkat provinsi. Pertamanya memang jujur memang nggak percaya diri ya, tapi mau tidak mau karena balik lagi dan kembali lagi saya dijadikan pasangan yang sekarang jadi pemimpin desa gitu kan. Jadi saya memang harus mengikuti, mau tidak mau harus mengikuti dan mengimbangi apa yang dikerjakan oleh suami gitu kan. Jadi ya modal tekad dan berani aja lah. Modal tekad dan berani, dan saya pribadi juga memang jujur memang kekurangan di public speaking juga gitu kan. Memang kalau masalah itu dia paling bagus lah, paling bagus lah untuk tampil di depan. Jadi saling nutupi lah ya. Iya, saling menutupi gitu. Jadi apa kekurangan di saya, beliau yang menutupi, begitu sebaliknya. Jadi memang komitmen sih dari awal, tidak hanya dalam masa kepemimpinannya beliau, tapi memang pas di lomba juga memang kita komitmen bahwa kita harus bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi, dalam artian tidak hanya dominan yang suami, tapi saya juga harus mampu menguasai semuanya materi, baik itu sekarang dari segi pemerintahan kan, dari segi sosial. Saya harus mau tidak mau harus menyimbangi beliau gitu. Harus mau belajar juga. Iya. Luar biasa ya kalian berdua, karena kalau belakangan ya banyak sekali terdengar isu istri yang cerai aja tiba-tiba nggak dapat harta gono gini lah apa segala macam, dan kayaknya kalian berdua rukun banget gitu ya. Insyaallah, amin ya. Oke, baik, tadi diceritakan Pak Rudi kalau membawa kisah nih ya ke tingkat nasional itu adalah salah satunya gerakan bukan membudidayakan ya, memanfaatkan tanaman pangan lokal. Nah, boleh cerita dong lebih lanjut apa nih tanamannya? Jadi yang kami bawa itu beberapa produk unggulan. Memang sekarang beberapa waktu yang lalu sudah di launching sama ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Ibu Hajah Nurul Sukamta, ditetapkan sebagai produk unggulan desa. Nah, tanaman yang kami angkat itu adalah tanaman kelor. Tanaman kelor. Jadi kenapa kami mengangkat tanaman kelor? Memang tujuan kami awal mula adalah produk ini kami gunakan untuk mendukung dan membantu upaya pencegahan stunting di desa Telaga Langsat. Karena saat saya pertama menjadi kepala desa Telaga Langsat itu angka stuntingnya cukup tinggi. Terdapat 25 kasus saat itu. Kemudian dari hal itu memang desa itu menganggarkan beberapa susu formula untuk yang membantu punya stunting, tapi tentu ada keterbatasan. Iya, betul. Keterbatasan anggaran. Jadi dari istri saya sebenarnya menggagas pertama kali ini. Nanti sebenarnya ada inspirasi awal, nanti mungkin bisa diceritakan sama istri saya. Tapi yang nyata memang tanaman kelor ini mudah didapat, kemudian mudah diolah. Karena bicara stunting itu sebenarnya faktor utama adalah pertama knowledge, kurangnya pengetahuan, kemudian yang selanjutnya adalah ekonomi. Bahan makanan protein hewani itu sekarang tinggi, susu, telur saya kira tinggi. Nah, maka itu kalau orang yang punya penghasilan menengah ke atas mungkin tidak begitu susah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tapi rata-rata angka stunting di desa Telaga Langsat itu datanya adalah mereka yang menengah ke bawah, yang perekonomian lemah. Jadi maka dari itu bahan pangan tanaman lokal mudah dan murah itulah solusinya. Dapatlah kelor. Kelor sudah teruji secara nutrisi, sudah teruji kandungannya. Nah, jadi maka dari itu saya kira tepat ini kelor untuk membantu pencegahan stunting. Dan kemudian kelor itu kalau dimanfaatkan sekarang itu mungkin sebelumnya hanya sebagai sayur bening aja. Nah, anak-anak sayur itu tidak begitu suka, apalagi dengan rasa kelor, daun kelor. Maka dari itu kami buatlah produk ini seperti mie stick yang mudah disenangi konsumsi oleh anak-anak dan sampai juga kalangan dewasa juga. Saya kira tidak ada masalah dan senang. Boleh Mbak Ulan menambahkan, tadi katanya inspirasinya justru dari Mbak Ulan nih ya untuk memilih daun kelor. Bisa diceritakan nih Mbak? Jadi kalau awal mulanya kenapa jadi saya punya inspirasi menciptakan pangan lokal,
dari bahan yang lokal. Pangan lokal dalam artian kita ya makanan-makanan ini kan pada umumnya sudah kita bisa temui ya gitu, artinya bukan makanan yang langka lah gitu kan. Jadi awalnya itu saya punya anak mengandung dulu sebelum punya anak, harus mengandung dulu. Itu saya dalam keadaan kayak karena memang berat badan yang susah naik kayak gitu kan, jadi saya memang divonis oleh bidan dan dokter waktu itu. Saya memang pulang pergi ya Pak ya. Itu setiap 1 bulan sekali ke dokter untuk selalu cek gitu, karena tadi cek itu tadi dan janin dalam kandungan saya juga berat badannya otomatis mengikuti berat badan yang saya alami. Sulit naik lah ya berat badannya. Nah, lahir pun dengan maksimal usaha yang sudah saya lakukan tetap mentok di 2,5 kilogram ya, bayinya. Alhamdulillah, tapi lahir dalam keadaan normal, sehat semua. Nah, PR saya sama bidan waktu itu, saya harus cepat untuk menaikkan berat badan anak saya gitu, karena takutnya nanti dia jadi kuning gitu kan. Iya betul. Dan memang waktu itu anak saya juga mengalami itu gitu, mengalami itu tapi tidak parah sih gitu. Nah dari situ beranjak sampai dia usia 6 bulan mulai MPASI, berpikir keras lah jadinya untuk supaya tetap bisa menaikkan berat badan selain daripada tambahan daripada ASI dan susu formula ya tentunya gitu. Jadi makanan-makanan yang saya buat, MPASI yang saya buat, saya maksimalkan untuk saya tambahkan bahan pangan lokal dulu paling enggak gitu kan. Apa nih yang saya mudah dapat gitu kan, kemudian saya mudah olah untuk saya berikan ke anak saya gitu. Alhamdulillahnya itu saya lakukan tentunya dengan kesabaran ya. Saya dan suami juga mendukung saya, karena dengan anak itu pasti tidak mudah kita jejelin yang namanya protein apalagi sayur gitu kan. Tapi dengan dukungan beliau, alhamdulillah saya sampai sekarang mampu untuk mempunyai anak yang tidak stunting ya. Jadi yang saya takutkan saat itu adalah stunting, karena ya tadi berat badan anak saya yang bukan bawah sebenarnya itu normal standar normal sih teman. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain pada saat itu lahir, semuanya pada 3 kilo ke atas gitu. Jadi agak ada minder-minder gimana gitu kan. Udah gitu, oh ini PR banget nih supaya bisa ngejar itu kan. Dan berhasil gitu Mbak. Berhasilnya anak saya sekarang di usia 3 tahun, dia sudah tingginya di atas dari anak yang usia 5 tahun. Oh iya, itu berkat pemberian MPASI tentunya dengan bahan pangan lokal dan mostly dari daun kelor begitu. Betul. Oke, baik. Iya. Nah, Mbak, tadi kan dibilang anaknya sampai sekarang bahkan tingginya melebihi teman rata-ratanya, maksudnya melebihi rata-rata dari teman-teman seusianya begitu ya. Meskipun ketika lahir gitu boleh dikatakan di batas minimal lah ya. Tapi semua itu terlewati berkat salah satunya dengan ikhtiar daun kelor. Cerita dong apa sih gitu istimewanya si daun kelor ini, mungkin kandungan gizi yang dipunya oleh si daun kelor ini, kenapa justru memilih daun kelor? Karena kan di masyarakat kita daun kelor ini identik dengan hal-hal ya seperti itu. Jadi kalau kandungan gizinya daun kelor itu yang pertama yang kenapa jadi kita fokus ke daun kelor, padahal sebenarnya banyak tanaman pangan lokal yang lain kayak bayam, kayak sawi banyak ya. Tapi kalau kita lihat sekarang tanaman pertanian juga harganya mahal ya sekarang karena banyak hal lah. Nah kelor itu kandungan gizinya dari susu itu 7 kali lebih tinggi daripada kandungan susu. Kalsium yang dimiliki daun kelor. Ya, dan kalsium itu sendiri kan fungsinya untuk pertumbuhan tulang kan yang kita tahu. Itu yang pertama. Kandungan vitamin C-nya juga 4 kali lebih tinggi daripada kandungan pada jeruk. Nah, kemudian apa lagi ya? Seratnya ya. Seratnya juga tinggi dia. Terus dia punya kandungan, intinya dia kalau mau saya sebutkan semuanya bisa, tapi saya secara globalkan aja ya Pak ya, daripada nanti takutnya kalau terlalu terbandingkan dengan yang lain. Kelor ini punya semua kandungan yang tidak dimiliki
oleh tanaman lain, iya, begitu ya? Atau makanan protein dari hewan yang lain gitu. Jadi semua lengkap ada di Kelor. Oke. Gitu. Saking banyaknya khasiat si Kelor ini, akhirnya si Kelor ini dipilih. Nah, kemudian nih sejauh ini dalam perjalanan membantu mengatasi masalah stunting di desanya, produk apa aja nih yang sudah diolah dari si Kelor ini? Jadi kalau misalnya produk awalnya itu kita cuma stick dan mie. Oke, seperti yang dibawa di studio ya sekarang ya, ada stick dan mie ya. Saya udah coba, enak loh. Jadi awalnya kita kan di desa itu ada rembuk stunting ya Mbak. Nah di rembuk stunting itu kita berpikir bagaimana caranya kita waktu awal tahun 2021 kita dilantik, itu kan saya menerima laporan bahwa angka stunting di desa Telaga Langsa itu ada 25 anak. Nah dari 25 anak itu kita berpikir gimana ya supaya kedepannya kita rendah gitu jumlah angka stuntingnya. Coba yuk kita bikin produk olahan lokal gitu, tapi yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan gitu. Artinya juga tidak hanya untuk orang dewasa, tapi anak-anak pasti suka gitu ya. Gitu. Jadi kami pertama mie. Oh, mie itu kan justru produk pertamanya adalah mie ya. Mie. Setelah itu kita kembangkan lagi ke stick, lanjut kita kembangkan lagi sekarang ada puding lumut daun kelor. Oh, ada puding juga. Ada. Maksudnya itu puding adonan puding nanti kita tinggal masak iya. atau enggak. Kita bikin sudah jadi. Oh, yang udah jadi. Oke. Ya, kemudian ada cookies juga sekarang. Nanti yang kita rencana kita mau tampilkan lagi yang terbaru adalah aklor. Aklorwe, jadi kita bacanya aklor, akar kelor. Ya. Jadi itu nanti jadi inovasi terbaru untuk nanti kita mengikuti kegiatan lomba. Oke. Jadi si akar kelor ini rencananya mau diolah apa lagi nih? Akar kelor itu sebutan aja Mbak. Oh, sebutan dari produk, dari kayak ini stick kan stick kelor stick kayak gitu. Jadi dia memang sudah jadi bentuk makanan, cuman kita sebutnya akar kelor, terus kita singkat aklor gitu. Oke, saya pikir akar kelornya nih yang diolah lagi nih. Saking ininya inovasinya gitu ya. Oke, ini udah dikemas cantik ya, dan udah beragam macam produk yang diolah dari si daun kelor. Tadi angka stuntingnya ada 25. Emang bener udah ada progres nggak penekanan angka stunting di daerahnya? Kebetulan kalau di Telaga Langsa untuk tahun ini tersisa 5 saja. Wow, tersisa 5, luar biasa. Dari 25 sekarang tersisa 5 berkat gerakan makan daun kelor ini. Oke. Kami gerakannya sebutnya PMT hijau. PMT hijau. Ya, apa itu? Makanan tambahan hijau. Ya, betul. Artinya hijau itu di setiap menu. Jadi istri saya waktu awal kita dilantik itu langsung menyusun menu 12 menu. Jadi posyandu setiap bulan itu per bulannya sudah disusun menu. Setiap menu itu tidak kami tinggalkan, di situ harus kita masukkan adalah serat sayuran. Nah, salah satunya juga kelor dan sayuran-sayuran lainnya. Maka dari itu kita berikan beri nama gerakan PMT hijau. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga kemasan yang menarik ini perlu sampaikan tidak lepas dari desain kreasi dari Bapak Sekdes Telaga Langsa. Jadi semuanya iya, kemarin ketemunya Pak Sekdes ya. Karena gini, tadi dia WA saya katanya suruh menyapa, hai Pak Sekdes. Dia lagi nonton ya. Jadi perlu saya sebutkan. Jadi memang sekarang kita sedang mau lomba UP2K tingkat provinsi mewakili Kabupaten Tanah Laut tanggal 27 ini. Nah, mudah-mudahan ya sebenarnya kami ini lebih daripada lomba itulah, hanya ingin bercerita ini loh, desa kami melakukan ini gitu. Betul. Dan memang gerakannya emang ada hasilnya begitu ya, dan memang gerakan ini memang membantu sekali untuk masyarakat di desa Telaga ini ya. Kemudian ini udah di packing cantik, tadi dibantu Pak Sekdes ya. Halo Pak Sekdes. Ini udah dipasarkan kemana aja nih? Kalau pemasarannya kami
sementara ini lewat online. Lewat online, kemudian ada promosi-promosi juga yang dilakukan oleh kecamatan. Jadi kami dibantu lah oleh dinas-dinas terkait juga yang sudah pesan-pesan ke kami sebelumnya. Beliau membantu juga promosikan lah. Jadi dari situ alhamdulillah sekarang agak keteteran ya. Bener deh, hari ini aja, ini udah hari kedua kita bikin produk terus gitu. Selain untuk persiapan lomba, kita juga untuk persiapan pengiriman produk. Terakhir kami kirim ke Kota Baru. Kemarin juga itu hasil daripada promosi juga dari kecamatan juga. Jadi kami memang alhamdulillahnya sangat dibantu gitu, sangat dibantu untuk promosi, sangat dibantu. Kemudian hal-hal lain yang misalnya seperti kayak kita ada kegiatan apa, kita pasti selalu diikutkan gitu. Jadi kita bisa action lah di situ untuk tampilkan produk-produk kita gitu. Karena tadi menariknya lain daripada yang lain, lain daripada yang lainnya karena kita menggunakan kelor tadi. Daun kelor. Sebenarnya kalau produk makanannya semua saya kira setiap desa pasti punya. Sudah punya pasti. Dan yang paling penting sebenarnya selain produk ini kami gunakan untuk pencegahan stunting, yang output lain yang kami dapatkan dan kami harapkan juga adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi alhamdulillah sekarang beberapa unit rumah tangga dan rumahan bisa mengembangkan setiap produk. Jadi masing-masing produk ini sudah ada masing-masing rumah tangga yang mengembangkannya dengan karyawannya masing-masing. Seperti begitu. Iya, luar biasa. Jadi, ya. Alhamdulillah bisa memberdayakan masyarakat. Dan ini kami melempar produk, kami hanya membuat gagasan ini dan selebihnya kami lemparkan ke UP2K Maju Bersama Desa Telaga Langsat. Jadi udah dalam satu wadah ya. Oke. Luar biasa. Berarti tapi yang produksi masing-masing, tapi keluarnya atas satu nama itu tadi ya. Dan ini juga udah dikasih brand Morifera. Iya, Morifera. Apa nih Morifera nih? Morifera ini sebenarnya kami ambil dari nama Latin. Nama Latin dari kelor. Morinya aloe vera. Jadi kami singkat Morifera gitu. Ada satu lagi inovasi terbaru pemasaran kita. Jadi pemasaran kita selain secara konvensional juga kita pasarkan melalui aplikasi digital. Jadi yang pertama produk-produk kita ini kita sedang upload ke platform Sosialita dari pemerintah daerah. Kemudian juga kami ada aplikasi eksklusif dari Desa Telaga Langsat itu Siam Adil, namanya Siam Adil, Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Digital. Nah, disingkat Siam Adil itu yang memberi nama Bapak Bupati Tanah Laut yang akan kita launching nantinya. Jadi di situ kita ada mengembangkan smart economy. Smart economy itu seperti platform kayak Bukalapak, Lazada dan lain-lain itu. Nah itu tapi skalanya yang milik desa. Nah kita sudah upload ini produk-produk beberapa produk di ini ya. Betul. Di sana. Boleh kasih bocoran harga nggak untuk produk dari Morifera sendiri? Untuk harga kita kalau di Kelostik untuk ukuran 120 gram ini di harga 12.000. 12.000 rupiah. Untuk kelominya kita di harga 10.000 rupiah. Ini apa namanya, kurang lebih ya dengan harga mie sehat yang ada di pasaran dan bergizi. Iya. Isi 2 loh. Isi 2. Iya. Luar biasa tadi pencapaian program dari Pak Kades dan Bu Kades ya, melalui daun kelor dari angka stunting 25 turun menjadi 5 dan produknya udah semakin banyak yang pesan juga. Tapi saya yakin itu semua pasti ada kendalanya, ada rintangannya lah ya kalau boleh saya bilang. Boleh cerita nggak apa aja nih kendala yang dihadapi selama ini? Sebenarnya kalau setiap produk itu pasti kendala di pemasaran. Untuk keberlanjutan pemasaran itu kadang kita sering melakukan pelatihan ini dan itu, tapi setelahnya memasarkannya pasti jadi kendala. Nah itu saya kira juga kita mengalami hal itu, tetapi kami dari pemerintah desa memang punya komitmen. Sebenarnya selain ini lupa tadi ada namanya produk herbal immunodrink. Herbal immunodrink itu minuman sehat yang kita kemas dengan botol kecil-kecil kayak gini dari rempah-rempah. Nah, jadi kami
kan di desa dalam 1 tahun itu pasti ada kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu pasti ada pengadaan makan dan minum. Nah, makan, minum, dan snack. Nah, jadi minumnya itu kan biasanya teh kotak. Jadi dengan harga yang sama lebih baik kita ambil, kita ganti. Saya punya kebijakan kita ganti minuman teh kotaknya itu dengan produk-produk yang UP2K ibu-ibu itu buat gitu. Kemudian dari snacknya juga kita ambil dari snack-snack yang mereka buat. Jadi artinya sudah pasti pasar yang setiap pesan secara berkala itu pasti ada, minimal dari pemerintah desa dulu. Nah, jadi disitulah kami membuat kebijakan supaya kegiatan ini berkelanjutan. Betul. Jangan sekali pelatihan, sekali dijual selesai pemasarannya. Setelah itu lupa. Betul. Iya, betul. Memang kita harus dukung produk lokal ya. Kalau bukan kita siapa lagi, begitu ya. Kemudian ini udah dengan segala macam strategi mengatasi kendala nih. Kira-kira harapan kedepannya apa nih untuk Pak Kades dan Bu Kades nih? Jadi yang pasti harapan kami ke depan dari produk-produk yang kami buat ini bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat khususnya untuk ibu-ibu yang calon pengantin, ibu-ibu hamil sampai yang memiliki anak, yang khususnya mungkin terkendala dalam ekonomi untuk pemenuhan nutrisi anaknya. Ini adalah produk yang murah dan ada alternatif dibuat. lain lah ya. Betul. Dengan harga yang terjangkau. Mie-nya berapa tadi? 7.000 ya? Mie-nya 10.000. 10.000 ya. Aku udah mau harga murah aja. Ini berapa? 12.000 ya. Ini udah bisa kenyang loh ya. Kemudian rencana kedepannya nih apa lagi nih? Mungkin ada inovasi lain lagi yang ingin ditunjukkan? Rencana kedepannya kalau kami dan yang paling saya inginkan ya, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Iya. Itu yang kami, selain daripada pemasaran yang kami pikirkan tuh itu. Jadi apa sih nanti yang rencana apa yang kami harus pikirkan untuk supaya ini berlanjut gitu. Jadi apa ya? Yang pasti ini, mumpung ini live, kita ulun mau menyampaikan bahwa mudah-mudahan produk-produk ini khususnya bisa menjadi produk unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Amin. Di Banua kita untuk penyuang stunting. Siapa tahu Bapak Bupati atau Bapak Gubernur punya kebijakan masing-masing posyandu ini minimal ada kelomi, kelostik. Iya. Yang pasti Belinya di ini ya. Ini adalah produk Asli dari Telaga Langsat untuk Kabupaten Tanah Laut. Luar biasa. Morifera bikin kelomi, bikin kelostik, jangan lupa dibeli ya. Jadi nanti kalau mau dapetin produknya bisa lewat platform digital Siam Adil itu tadi. Kemudian di sosial kita Tanah Laut juga ada, dan kalau di titik mungkin ada resellernya mungkin? Ada. Kita sediakan, kalau reseller belum ada sih kalau reseller, cuman kalau di setiap kemasan kami sudah cantumkan nomor telepon. Cantumkan nomor telepon ya. Jadi bisa kita pesan lewat online WhatsApp biasanya. Oh, oke. Baik, luar biasa, dan terima kasih loh ya hari ini sudah datang ke studio, sudah berbagi dan bawa makanan enak untuk kami ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bisa terwujud ya. Dan sukses terus untuk Pak Kades dan Bu Kades, lancar terus ya untuk inovasi-inovasi memajukan masyarakat di desanya. Dan nanti tadi mau lomba juga ya, mudah-mudahan juara lagi deh ya. Kami mendoakan ya, amin. Soalnya bawa nama Tanah Laut juga ya. Mewakili Kabupaten Tanah Laut kita. Iya kan tuh. Oke, baik Sobat Wisata dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan program Kuascat. Terus dukung kami melalui follow Instagram kami di Wisata Tanah Laut, dan juga beberapa akun sosial media kami seperti TikTok dan YouTube kami. Satu like dan komen Anda sangat berharga untuk kami sebagai wujud nyata dukungan kalian untuk kemajuan wisata di Tanah Laut. So, saya Bu Peri mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Kuascat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.